Assalamualaikum, ketemu lagi ya dengan saya. Kali ini kita akan kuliah pendidikan kewarganegaraan. Ayo kita mulai. Ya, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya. Pada kuliah pendidikan kewarganegaraan ini, yang pertama kali yang akan saya sampaikan adalah pengantar dari pendidikan kewarganegaraan. Otomatis kita harus kenal dulu apa sih tujuan kita mempelajari pendidikan kewarganegaraan ini. Nah, baik, pertama saya akan sampaikan dasar dari pendidikan kewarganegaraan dulu di perguruan tinggi ya. Jadi pendidikan kewarganegaraan dalam konteks pendidikan nasional itu didasarkan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. Nah, di mana pada pasal 3 ya mengatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi menurut undang-undang tidak hanya cerdas ya, jadi harus membentuk watak dan martabat ya, seperti watak yang bermartabat. Kemudian dari pasal 3 Undang-Undang RI nomor 20 juga mengatakan bahwa untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, sehat, berilmu, cakap, kreatif, dan mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Ya. Jadi demokratis, tidak hanya demokratis, tapi juga bertanggung jawab. Nah, sekarang banyak fenomena yang kita lihat bahwa semua orang mau demokratis, tapi kedemokratisannya itu tidak bertanggung jawab ya. Secara liar diterjemahkan demokrasi itu. Nah, tidak memikirkan bagaimana dampak-dampak terhadap negara ke depannya. Nah, kemudian yang lainnya yaitu dari pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 itu mengatakan bahwa kurikulum pendidikan dasar dan menengah ya wajib memuat satu pendidikan agama, yang kedua adalah pendidikan kewarganegaraan, dan yang ketiga adalah bahasa. Jadi salah satu pendidikan dasar dan menengah yang wajib adalah pendidikan kewarganegaraan. Nah, Anda juga sudah menempuh itu ya dari SD sampai SMA. Ya pasti semua ada PKN ya, pendidikan kewarganegaraan. Kemudian di perguruan tinggi sendiri itu pada pasal 37 ayat 2 juga dibahas juga sama ya dengan pendidikan dasar dan menengah ya, juga harus ada 3 itu, agama, PKN, dan bahasa. Ya, Anda juga pada semester 1 ini belajar agama ya, kemudian juga belajar bahasa, kemudian belajar pendidikan kewarganegaraan. Nah, jadi penjelasan pasal 37 ayat 1 itu adalah bahwa pendidikan kewarganegaraan itu dimaksudkan untuk membentuk peserta didik ya yang menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Jadi akhir-akhir ini banyak ya fenomena-fenomena yang ingin merubah dasar negara ya, macam-macam ya itu ya. Tidak perlu saya sebutkan ya, Anda silakan disimak berita-berita yang beredar belakangan ini. Ya. Nah, apa sasaran dari semua itu? Ya, mengapa perlu itu dipelajari? Nah, jadi dari segi kognitif, afektif, dan psikomotor, mahasiswa itu perlu meningkatkan wawasan kewarganegaraannya terhadap negara kita, Indonesia. Ya. Kemudian dari wawasan tersebut, ya, diharapkan muncullah sikap dan tanggung jawab demokratis terhadap fenomena-fenomena atau peristiwa-peristiwa demokrasi yang ada di negara kita. Kemudian dari sikap tersebut diiringi atau dilanjutkan menjadi keterampilan ya kewarganegaraan. Jadi kognitif itu adalah menguasai teorinya,
efektif itu adalah jiwanya, ya, jiwa kita, ya, jiwa mahasiswa terhadap kewarganegaraan itu menjadi bertanggung jawab dan demokratis. Kemudian setelah jiwanya sudah sesuai dengan kewarganegaraan, kemudian tindakannya juga berdasarkan apa yang sudah dijiwai tadi. Nah, kemudian dari ketiga sasaran tadi muncullah rasa percaya diri sebagai bangsa. Kemudian pada saat ada pesta demokrasi, kita dengan sadar diri itu berpartisipasi, ya, mau berpartisipasi. Kan banyak, ya, pada saat pilpres, pilkada, pileg, ya, itu banyak yang tidak sadar akan sosial politiknya, ya. Kemudian berkomitmen untuk bela negara, apapun yang terjadi kepada negara kita harus membela tanah air kita, yaitu khususnya adalah membela dasar negara kita, yaitu Pancasila. Ya, dari semua itu jadilah masyarakat yang madani, ya, yaitu warga negara yang cerdas dan baik, ya, serta bertanggung jawab, bermartabat, ya, seperti itu. Jadi semua ini diharapkan adalah sesuatu yang komprehensif, ya, dan terintegrasi ke dalam kehidupan setiap bangsa di Indonesia. Nah, dari sasaran-sasaran tersebut, ya, itu berdasarkan kepada visi pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi. Nah, menurut surat keputusan Dirjen Dikti nomor 38 tahun 2002, itu pendidikan kewarganegaraan itu menjadi sumber nilai, ya, sumber nilai, ya, nilai-nilai value, ya, core value, ya, ya, dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian merupakan pedoman, ya, pedoman penyelenggaraan program studi dalam mengantarkan mahasiswa untuk mengembangkan kepribadian selaku warga negara yang berperan aktif menegakkan demokrasi menuju masyarakat madani. Jadi tujuannya adalah masyarakat madani, masyarakat yang aman, bermartabat, bertanggung jawab, demokratis, bertanggung jawab, ya. Jadi tidak anarkis, ya, seperti itu. Kalau sudah anarkis itu berarti tidak madani, tidak damai, ya, tidak citizenship, ya, seperti itu. Jadi ada 4, ya, visinya, yaitu sumber nilai, ya, dari pendidikan kewarganegaraan merupakan sumber nilai, ya, core value, ya. Kemudian merupakan pedoman penyelenggaraan program studi, ya. Jadi pedoman dasarnya adalah pendidikan kewarganegaraan. Kemudian pengembangan kepribadian, ya, selaku warga negara yang baik. Kemudian untuk menegakkan sistem kita, yaitu demokrasi. Nah, baik. Jadi bagaimana cara mewujudkan visi tersebut? Ya, tentu ada misi, ya, misi untuk menerapkan visi yang telah ditetapkan. Jadi menurut surat keputusan Dirjen Dikti nomor 38, nah, itu misi dari pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi adalah pertama adalah mewujudkan nilai-nilai dasar perjuangan bangsa Indonesia, ya. Apa yang mendasari perjuangan kemerdekaan kita, ya, itu harus diajarkan, ya. Itu terutama adalah Pancasila, ya, nilai dasar kita. Kemudian mewujudkan kesadaran berbangsa dan bernegara, ya. Jadi kita nggak hidup sendiri, ya. Kita bukan orang Batam aja, ya. Ada orang Medan, ada orang Melayu, ada orang Minang, ya, ada orang Jawa dan lain-lain. Itu kita harus sadar itu. Jadi apapun yang kita perbuat, yang kita katakan harus menimbang orang-orang atau semua yang ada di sekitar kita. Kemudian menerapkan ilmunya, ya, secara bertanggung jawab terhadap kemanusiaan, ya. Itu tadi, ya, bagaimana kita bertindak di lingkungan kita. Nah, itu harus kita perhatikan. Oke. Nah, kompetensi yang diharapkan apa sih? Nah, sebenarnya sudah, ya, tadi, ya. Sudah secara garis besar sudah tadi dalam bagan tadi, ya. Itu
menurut Escape juga dari Dirjen Dikti nomor 38 itu, pendidikan kewarganegaraan dalam perguruan tinggi itu bertujuan untuk menguasai kemampuan berpikir, bersikap rasional dan dinamis, dan berpandangan luas sebagai manusia yang berintelektual. Jadi mampu berpikir logis ya, pakai logis ya, bukan pakai doktrin. Apa bedanya logika dengan doktrin ya? Logika adalah semua yang kita pikirkan itu harus ada sebab dan akibatnya, harus ada data dan fakta. Ya, tapi kalau doktrin itu nggak perlu data dan fakta, harus percaya aja. Ya. Apa yang dikatakan orang langsung percaya, itu namanya doktrin tanpa melihat data dan fakta. Nah, itu berbeda ya. Kemudian selaku warga negara, pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi memiliki ingin mengantarkan mahasiswa memiliki wawasan kesadaran bernegara, yaitu untuk bela negara dan cinta tanah air ya. Kemudian wawasan kebangsaan untuk kesadaran berbangsa dan mempunyai ketahanan nasional. Kemudian yang ketiga adalah mempunyai pola pikir yang komprehensif dan integral ya. Jadi sikapnya itu harus ada dasarnya semua ya, yang berdasarkan Pancasila. Oke. Dalam aspek kehidupan nasional. Nah, kemudian tujuannya ya, tujuan dari pendidikan KWN ini ya, adalah agar mahasiswa yang pertama memiliki motivasi untuk menguasai materi pendidikan kewarganegaraan. Jadi harus bermotivasi ya, harus semangat ya untuk belajar KWN. Ya, kemudian mampu mengaitkan dan mengimplementasikan ya dalam peranan dan kedudukan serta kepentingannya sebagai individu, baik sebagai anggota keluarga maupun warga negara yang berpendidikan ya. Jadi selain belajar teorinya, kemudian mampu mengimplementasikan ya, implementasi. Kemudian memiliki tekad dan kesediaan dalam mewujudkan kaidah nilai antar bangsa dan bernegara untuk menciptakan masyarakat madani ya. Jadi sebagai individu dan ke masyarakat kita juga harus menerapkan apa yang kita pelajari. Nah, kita lihat histori ya dari pendidikan kewarganegaraan Indonesia. Jadi dulu ya tahun 62 ya sampai 69 itu namanya adalah kewargaan negara atau civics, nama pelajarannya ya di SD dari SMP, SMA ya. Itu dipelajari di SMP dan SMA. Kemudian berubah ya pada SD tahun 68 sampai 73 itu namanya adalah pendidikan kewargaan negara ya. Kalau sebelumnya nggak ada pendidikannya ya, sekarang ditambah namanya jadi pendidikan ya, disingkat dengan PKN. Nah, kemudian pada tahun 75 sampai 84 ya itu dirubah namanya menjadi pendidikan moral Pancasila atau disingkat dengan PMP. Nah, itu zaman saya SD dulu namanya PMP. SD, SMP ya. Waktu saya SMA sudah berubah namanya PPKN ya. Kemudian berubah lagi namanya menjadi pendidikan Pancasila, itu pada perguruan tinggi tahun 1970 sampai 2000-an. Kemudian berubah lagi namanya menjadi pendidikan kewiraan ya. Dan terakhir menjadi pendidikan kewarganegaraan, itu tahun 2002 sampai sekarang. Jadi dulu bermacam-macam ya namanya. Nah, kalau di SD, SMP, SMA namanya sekarang adalah PPKN ya, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Nah, kalau pada STAIN atau IAIN ya, Institut Agama Islam Negeri atau Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, itu dari tahun 2002 sampai sekarang itu namanya pendidikan kewargaan ya, nggak ada negaranya, warganya aja. Kemudian dari Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
namanya diseragamkan menjadi pendidikan keluarga negaraan, baik itu di SD sampai perguruan tinggi. Nggak ada Pancasilanya lagi, digabung semua ya namanya. Nah, ya, jadi pendidikan kewiraan itu membahas tentang latihan mahasiswa ya, wajib latih mahasiswa atau walawa ya disingkat ya. Itu masuk ada ekstrakurikulernya ya, itu pada tahun 1970. Nah, di dalam pada saat pendidikan kewiraan ini itu ada dibentuk di dalam perguruan tinggi itu adalah ada resimen mahasiswa ya, berdasarkan teritorial ya. Jadi ada seperti militer seperti itu di mahasiswa ya. Kalau sekarang nggak ada lagi ya resimen mahasiswa ya. Sertifikatnya itu dapat dipakai sebagai tamtama cadangan. Jadi resimen mahasiswa ini nanti bisa digunakan dipakai oleh negara ya, sebagai tamtama ya, atau garis depan ya. Kemudian pendidikan perwira cadangan ya, di dalam kewiraan ya, itu dari surat keputusan bersama Mendikbud dan Menhankam dan Panglima ABRI untuk perguruan tinggi negeri ya. Nah, itu prinsipnya adalah wajib militer ya. Jadi ekivalen pada untuk 90 SKS. Jadi sarjana muda ya lulusannya dari pendidikan perwira ini ya. Kemudian setelah lulus diberi pangkat letnan 2. Nah, muatan konseptualnya adalah ada 3 domain ya di sini ya. Itu domain kajian ilmiah, domain kurikuler, dan domain sosial kultural. Nah, dari 3 domain ini terbentuklah smart and good citizenship. Ya, jadi untuk kajian ilmiah ya tentu kita pelajari teori-teorinya ya, secara data dan fakta itu bagaimana suatu fenomena kewarganegaraan. Kemudian dari domain kurikuler ya, bagaimana kita melatih ya, bagaimana kita melatih teori tadi ya untuk meresap ke dalam jiwa dan kehidupan kita. Kemudian domain sosial kultural itu bagaimana kita mengimplementasi ya kajian ilmiah dan kurikuler hasil latihan tadi kepada masyarakat ya, sehingga terwujudlah masyarakat madani atau smart and good citizenship. Oke. Jadi di dunia internasional macam-macam juga dipelajari ya kewarganegaraan ini. Kalau di Amerika itu namanya civics education, kalau di Inggris ya UK itu citizenship education. Kalau di Timur Tengah itu Ta'limatul Muwatanah, Tarbiyatul Al-Watoniyah ya, di Timur Tengah yaitu di Arab ya. Kemudian di Meksiko Education Cívicas ya, itu gimana cara sebutnya saya nggak tahu juga. Kemudian di Jerman ya itu saya nggak tahu cara bacanya ya. Kemudian di Australia itu Civics and Social Studies ya. Kalau di New Zealand yaitu Social Studies. Afrika Selatan Life Orientation namanya. Di Hungaria People and Society ya. Kemudian di Singapura itu Civics and Moral Education. Di Rusia itu namanya. Nah, jadi paradigma dasar dari pendidikan kewarganegaraan ini yang pertama adalah education about citizenship ya. Jadi about ya tentang ya. Jadi kita mengenalkan bagaimana sih citizenship atau demokrasi tadi. Ya hasilnya adalah kalau hanya dikenalkan saja pasti hasilnya minimum ya. Kemudian yang kedua adalah education through citizenship or demokrasi, itu melakukan bagaimana menerapkan ya, itu hasilnya biasanya moderate ya, atau sedang ya hasilnya. Kemudian yang ketiga adalah education for citizenship ya, jadi building ya, bagaimana memang kesadaran dari manusia itu untuk berdemokrasi itu baik ya. Kemudian
isi dan modus pendidikan kewarganegaraan ini sebenarnya itu berkesinambungan ya, dari about demokrasi sampai for demokrasi ya. Jadi teen citizenship education itu diterapkan biasanya di Indonesia. Moderate citizenship itu di Central and South East Europe dan Australia, dan thick citizenship education itu bisa diterapkan di Amerika, New Zealand, dan Afrika, Eropa Timur ya. Nah, kita lanjut ya. Jadi konsentrasi ya dari paradigma pendidikan kewarganegaraan itu yaitu adalah education about demokrasi, itu dipelajari SD, SMP, SMA, sedangkan education for demokrasi itu dipelajari di PKN Dikti ya, perguruan tinggi ya. Jadi kita ini belajar education for demokrasi. Jadi bukan mengenal lagi. Kalau mengenal lagi kita sudah ya di PKN SD, SMP, dan SMA. Nah, jadi kalau ditanya teorinya seharusnya sudah tahu ya. Oke. Nah, jadi kerangka sasarannya seperti ini ya. Jadi civic knowledge ya, dimulai dari civic knowledge, civic disposition, dan civic skill ya. Nah, dari semua itu semuanya bersinggungan ya. Dari civic knowledge, civic disposition, dan civic skill itu ada civic confidence, civic competence, and civic commitment ya. Civic confidence, kepercayaan diri warga negara. Civic competence itu kompetensi warga negara. Kemudian civic commitment itu komitmen dari warga negara, sehingga terwujudlah smart and good citizenship. Nah, jadi dari semua itu yang dituju memang tadi smart and good citizenship ya. Jadi ada 8 atribut masyarakat madani itu tadi, yaitu yang pertama adalah masyarakat yang berketuhanan yang Maha Esa ya. Jadi berketuhanan yang Maha Esa. Kemudian yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, itu Pancasila ya semua. Bersatu dalam kesatuan Republik Indonesia. Kemudian demokratis dan konstitusional, itu sila keempat ya perwujudannya. Kemudian berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian berbineka tunggal ika ya, jadi jangan rasis ya, jangan sara ya, kita harus berbineka tunggal ika, harus bertoleransi terhadap berlainan agama dan berlainan ras atau berlainan suku. Kemudian menjunjung tinggi hak dan kewajiban asasi manusia ya, jadi hak orang itu hormati, kewajiban kita kerjakan ya. Kemudian mencintai perdamaian dunia, kita harus cinta damai ya pada dunia ya. Oke, jadi itu adalah sedikit pengantar untuk pendidikan kewarganegaraan ya, untuk Prodi Kesling di Universitas Indonesia. Saya akan paparkan sedikit bagaimana rencana pembelajaran kita dalam satu semester. Oke. Jadi bab 1 itu kita akan belajar tentang Pancasila sebagai filsafat ya. Apa saja yang kita bahas, yaitu pertama bagaimana konsep Pancasila sebagai sistem filsafat dengan pendekatan ontologis ya, teori, epistemologis, sikap, dan aksiologis tindakan ya. Kemudian bagaimanakah perbedaan ya Pancasila sebagai ideologi, pandangan hidup bangsa, dan dasar negara ya. Kemudian bagaimanakah fungsi-fungsi dari ideologi tersebut dalam kehidupan kita. Nah, yang keempat adalah bagaimanakah fungsi Pancasila tersebut sebagai ideologi ya, fungsi etis dan hierarkis dalam norma hukum. Bab kedua ya, itu kita akan belajar identitas nasional. Ya, bagaimanakah pengertian negara, konsepsi negara bangsa Indonesia sebagai negara bangsa. Ya, jadi hakikat dari
berbangsa dan bernegara. Kemudian bagaimanakah pengertian nasionalisme? Ya, apa itu nasionalisme ya? Teori, ajaran, paham nasionalisme akan kita bahas. Kemudian menyikapi nasionalisme Indonesia. Ya. Kemudian yang ketiga adalah dari bab 2, bagaimana pengertian identitas nasional, interaksi faktor subjektif dan objektif, dan watak identitas nasional atau identitas bangsa. Bab ketiga adalah hak dan kewajiban warga negara. Nah, ini kita bahas nih, hak dan kewajiban. Bagaimana pengertian warga negara? Nah, warga negara itu yang mana ya? Ya, kita akan bahas. Kemudian bagaimana hak dan kewajiban warga negara? Nah, jadi kita punya responsibility ya. Nah, itu yang kita bahas. Kemudian apa arti warga negara dan kewarganegaraan? Nah, apa arti citizen dan citizenship ya, itu beda kalau dalam bahasa Inggris. Kemudian bagaimanakah kedudukan warga negara dalam suatu negara? Ya, bagaimana tuh? Kan kita tahu ya, warga negara adalah pemilik kekuasaan tertinggi kalau di Indonesia ya. Tapi bagaimana batasan-batasan hak dan kewajibannya? Nah, itu kan kita bahas. Kemudian siapa warga negara Indonesia ya, dan bagaimana perihal kewarganegaraan Indonesia ya. Jadi ini nanti kita akan bahas fenomena-fenomena ya. Kalau orang punya kewarganegaraan Indonesia tapi tinggalnya tidak di Indonesia, bagaimana ya, kan kita bisa lihat juga ya, kalau ada pemilu, ada juga pemilihan yang difasilitasi di luar negeri. Nah, itu nanti akan kita bahas ya. Kemudian bab keempat yaitu negara dan konstitusi. Itu bagaimana pengertian sistem politik, mekanismenya, kemudian perannya, struktur, budaya, dan ciri-ciri sistem politik. Nah, kemudian arah dan sasaran dukungan sistem politik dan struktur dan fungsi politik ya, bagaimana. Kemudian bagaimana pengertian pemerintah ya, dalam arti sempit dan luas ya. Ini belajar tata negara ini ya, di bab 4. Nah, kita lewat aja. Di bab 5 tentang demokrasi. Bagaimana pengertiannya demokrasi itu apa? Ya, kemudian bagaimana paradigma demokrasi di Indonesia? Tentu demokrasi Indonesia itu nggak sama ya dengan demokrasi tempat lain ya. Ya. Jadi kita ada Bhinneka Tunggal Ika ya, tidak sama dengan orang lain. Kemudian bagaimana budaya demokrasi di Indonesia sehingga terwujudnya masyarakat yang madani. Kemudian apakah manfaat demokrasi yang perlu ada ya dalam pendidikan demokrasi? Ya, pengertiannya, peran ya, dan struktur politik. Kemudian bagaimanakah pengertian memiliki sikap dan perilaku demokratis. Bab 6 itu negara, hukum, dan HAM. Nah, ini kita akan bahas sedikit tentang hukum hukum HAM ya, dan aturan dari hukum tersebut. Kemudian bagaimana mendeskripsikan sejarah HAM ya, PBB ya, dan HAM dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian apakah negara hukum di beberapa apakah itu negara hukum ya, dan mengapa Indonesia harus menjadi negara hukum? Nah, apakah bagaimanakah perumusan hukum di Indonesia? Nah, itu. Kemudian manfaat apa yang diperoleh dari pengetahuan tentang hukum dan HAM? Nah, akan kita bahas. Kemudian bab ketujuh adalah wawasan Nusantara ya, atau nama lainnya geopolitik. Ini mungkin Anda sering dengar ya. Ya, jadi bagaimana itu perkembangan kewilayahan Indonesia, kemudian konsepsi kelemahan kewilayahan ya, kemudian bagaimana yurisdiksi Indonesia ya, apa hakikat wawasan Nusantara ya, kemudian apa unsur dasar dari perwujudan Nusantara ya, tujuan dan lain-lain. Kemudian bab ke-8 yaitu geostrategi ya. Ya, bagaimana pengertian latar belakang geopolitik dan geostrategi Indonesia, atau dalam artian hakikat dari ketahanan nasional. Jadi
bagaimana kita mempertahankan wawasan Nusantara tadi ya. Kemudian menguraikan aplikasinya ya, bagaimana aplikasi geopolitik dalam pembangunan nasional. Kemudian menganalisa geopolstra ya, dalam konteks hubungan internasional. Jadi ketahanan nasional itu dalam hubungan internasional itu bagaimana ya dalam upaya perdamaian dunia. Ya, kemudian apa saja unsur-unsur ketahanan dari suatu bangsa ya, dan ancaman-ancaman bangsa dewasa ini menarik juga nih kita bahas nanti. Kemudian peran apa saja selaku warga negara untuk kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Nah, jadi ada 8 bab ya yang akan kita bahas ya dalam pendidikan kewarganegaraan. Nah, jadi dalam setiap pertemuan atau di beberapa pertemuan saya akan minta juga dari mahasiswanya bagaimana ya dalam bentuk tugas nanti. Ya, karena pelajaran kuliah kewarganegaraan ini adalah kuliah sikap ya, jiwa ya, dan implementasi ya. Tentu saya mintanya bagaimana menurut Anda implementasinya nanti ya, apa yang kita pelajari. Nah, ini adalah referensi ya, Anda bisa lihat ya, bisa cari di internet, pustaka dan lain-lain ya. Silakan di cari ya. Kemudian nah, terakhir saya akan kasih dulu latihan ya untuk Anda ya. Ada 4 pertanyaan ya. Yaitu saya minta membuat contoh kasus dan peristiwa yang selaras dan tidak selaras ya dengan visi misi dan kompetensi pendidikan kewarganegaraan. Nah, jadi Anda tadi lihat ya slide ya, penjelasannya saya tentang visi misi dan kompetensi pendidikan KWN ini. Nah, silakan Anda buat contoh kasus atau mungkin kasus yang betul-betul ada ya. Nah, contohkan untuk menjabarkan visi misi tadi ya, yang selaras dengan visi misi tadi dan yang berkebalikan ya, yang tidak sesuai dengan visi misi tadi ya, visi dan kompetensi tadi. Silakan ya nanti dibuat ya. Kemudian yang kedua adalah saya tugaskan membuat contoh upaya bela negara ya, khususnya mahasiswa ya, dalam berbagai bidang ya, profesi kecuali bidang militer dan polisi ya. Jadi kalau bidang pendidikan bagaimana upaya bela negaranya ya, contohnya ya, contoh ya. Kalau di bidang lain ya, minimal saya minta contohnya itu 2 bidang ya, untuk nomor 2 bidang, terserah Anda bidangnya apa, tapi selain militer dan kepolisian. Yang ketiga adalah jelaskan mengapa penambangan pasir di Kepulauan Riau itu dijual ke Singapura sehingga dapat mengancam eksistensi wawasan Nusantara. Nah, ini kan ada nih di Kepri ini ya, ada penambangan pasir yang dijual di Singapura. Silakan Anda cari ya beritanya ya. Nah, jelaskan mengapa itu dapat mengancam eksistensi wawasan Nusantara ya. Nah, silakan dijelaskan ya nanti menurut pandangan Anda. Kemudian yang keempat adalah jelaskan apakah dengan adanya internet ini ya, sedang Gen Z ya. Kalau Anda ini yang generasi internet ini adalah dinamakan Gen Z. Nah, apakah adanya internet ini dan penggunanya dapat mengancam ketahanan nasional? Ya, kita tahu ya banyak sosial media yang dimanfaatkan untuk menyebar berita-berita yang tidak benar ya, khususnya bagi ketahanan warga negara Indonesia ya. Silakan Anda berikan pendapat Anda bagaimana internet ini ya, apakah bisa mengancam ketahanan nasional. Nah, kira-kira itu ya tugas yang saya minta Anda kerjakan ya. Saya akan beri waktu harus selesai pada hari ini juga. Harus selesai hari ini juga, minimal sampai jam 12 malam. Ya, jadi di add link
saya akan set waktunya nanti sampai jam 12 malam ya. Jadi kumpul terakhir jam 12 malam. Harus dikumpul. Kalau tidak dikumpul, saya akan anggap tidak hadir. Ya. Saya akan anggap tidak hadir, ya, nilainya 0. Ya, kemudian nilainya 0 ya. Itu harus Anda catat. Baik, lebih dan kurang saya mohon maaf ya. Terima kasih Anda sudah menyimak perkuliahan dari saya ini. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaklumi ya, karena ya materinya cukup panjang juga ya. Ya, mohon Anda maklumi. Jika ada yang perlu dikoreksi, silakan ditulis di kolom komentar ya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pancasila.